Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Saputra Silaban dengan NIM 1904113758 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas THPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis fungi laut yaitu Blastomyces dermatitidis. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dari fungi laut tersebut, ada baiknya kita mengetahui dasar dari seperti definisi dari fungi laut. Nah, definisi fungi laut itu sering sekali didasarkan pada kemampuan fungi tumbuh pada konsentrasi air laut. Namun, kemudian ditetapkan bahwasanya fungi laut tidak dapat didefinisikan berdasarkan sifat fisiologisnya saja. Namun, kita harus juga mengartikan berdasarkan definisi ekologisnya. Seperti apa definisi dari ekologisnya? Definisi ekologisnya yang dimaksud di sini seperti fungi obligatif atau fungi laut yang merupakan fungi yang tumbuh dan bersporulasi hanya di habitat laut atau estuarin. Dalam artian estuarin ini adalah seperti samudra atau perairan yang mengandung garam atau air payau seperti muara sungai dan lainnya. Baik, kita masuk pembahasan mengenai Blastomyces dermatitidis. Nah, di sini saya membahas pertama adalah klasifikasi dari Blastomyces dermatitidis tersebut. Jadi Blastomyces dermatitidis ini termasuk ke dalam kingdom fungi, phylum Ascomycota dan kelas Euascomycetes dan termasuk dalam ordo Onygenales, famili Onygenaceae. Genusnya adalah Blastomyces dan spesies yang kita bahas itu adalah Blastomyces dermatitidis. Di sini kita akan membahas mengenai deskripsi dan habitat asalnya. Si Blastomyces dermatitidis ini merupakan jamur atau fungi laut yang dimorfik, termal, dan kemungkinan sebagai saprofit di tanah. Si Blastomyces dermatitidis ini jarang sekali bisa diisolasi sebagai natural habitat. Namun telah dilaporkan keberhasilan isolasi yang berhubungan dengan kayu yang membusuk dan berang-berang yang mengandung bahan organik. Fungi ini banyak terdapat di tanah yang kaya dengan material organik seperti kotoran hewan, rotting wood, plant fragment, insect remain, dan debu. Namun dimungkinkan juga jamur ini terdapat di tanah lembab yang kurang terkena cahaya matahari dan pada sampah organik yang pH-nya itu kurang dari 6. Dari Blastomyces dermatitidis ini, morfologi dan identifikasinya ini dikatakan bersifat dimorfik karena fungi ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk hifa dan ragi yang berkembang pada pertumbuhan yang berbeda dalam artian pada temperatur yang berbeda pula, yakni pada suhu 25 derajat dan 37 derajat Celcius. Nah, yang kita bahas pertama adalah yang 37 derajat Celcius atau sering disebut dengan yes form. Jadi, fungi laut yang 37 derajat Celcius ini bentuknya itu seperti ragi. Dalam jaringan atau biakan pada suhu 37 derajat Celcius, si Blastomyces dermatitidis ini tumbuh sebagai ragi bulat dan bersifat multinuklear yang berdinding tebal yaitu 8 sampai dengan 15 yang biasanya menghasilkan tunas tunggal. Nah, tunas dan sel yes induk menempel pada suatu dasar yang luas dan tuntas ini bisa membesar hingga berukuran sama dengan sel yes induk sebelum mereka terlepas. Sel yes ibu dengan anak yang masih melekat disebut dengan Blasoconidia. Koloninya itu berkerut seperti lilin dan lembut, membutuhkan 7 sampai dengan 10 hari untuk tumbuh menjadi bentuk ragi. Nah, morfologi yang kedua itu adalah fungi laut yang bentuk hifa atau disebut dengan molpes pada suhu 25 derajat Celcius. Ketika si Blastomyces dermatitidis ini ditanam agar sabaraut terbentuk koloni putih atau kecoklatan dengan hifa bercabang yang menghasilkan konidia bulat, ovoid atau poliform. Pada konidia ini atau konidia lateral, ujungnya itu adalah langsing dan glandosporanya itu lebih besar, bisa dihasilkan, yaitu 7 sampai dengan 18. Sedangkan pada 30 derajat Celcius tadi hanya dihasilkan 8 sampai dengan 15 ukurannya. Blastomyces dermatitidis yang pada suhu 25 derajat Celcius ini membutuhkan 2 sampai dengan 3 minggu untuk ditumbuhkan pada suhu kamar. Jadi jelas perbedaan antara Blastomyces dermatitidis yang suhu 37 derajat Celcius dengan yang 25 derajat Celcius. Pada gambar ini dapat teman-teman lihat bahwasanya gambar ini menunjukkan molpes atau mycelial form fungi laut yang berbentuk hifa. Dari gambar ini bahwasanya hifanya itu berbentuk seperti tabung yang memiliki sekat dan mempunyai
Chlamydoconidia terminal dan intercalary dan mempunyai mikronodia. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua ini itu yeast form bentuk ragi, di mana pada yeast form yang bentuk ragi ini tampak dinding selnya itu mempunyai bentukan khas seperti kemudah kapal. Pada fase seksual, Blastomyces dermatitidis ini dikenal dengan nama telemorph, sehingga fungi ini disebut juga sebagai Agelomyces dermatitidis, yang mana menghasilkan Gymnothecium, yang mana Gymnothecium ini adalah sejenis Cleistothecium yang juga dijumpai pada Aspergillus. Walaupun si Gymnothecium ini adalah tipe dari closed ascocarp, tapi penutup luarnya itu mudah lepas, sehingga ascosporanya ini dapat jatuh tanpa penutupnya didegradasi oleh mikroba lain. Baik, kita lanjut pada fase seksual dari Blastomyces dermatitidis ini. Nah, yang di atas itu dapat teman-teman lihat bahwasanya itu dimulai dari yeast cells, dilanjut dengan budding, dilanjut dengan germ tube, lalu dilanjut dengan Pseudohypae. Nah, sedangkan yang di bawah itu yang berbentukan seperti fase mycelium atau fungi laut yang berbentuk hifa tadi. Jadi yang di atas itu fungi laut yang berbentuk seperti ragi, sedangkan yang di bawah itu fungi laut yang berbentuk seperti hifa. Nah, pada fase yang kedua ini itu yang pertama adalah fase mycelium yang didapatkan Hypae bersepta atau berbentuk tabung yang memiliki sekat dan mempunyai Chlamydoconidia terminal dan intercalary dan mempunyai mikronodia. Pathogenicity dan clinical significant artinya adalah penyakit yang ditimbulkan dari si fungi laut ini. Nah, penyakit yang sering disebabkan oleh fungi ini disebut dengan blastomycosis, di mana infeksi primer yang mungkin menjadi subclinical terjadi di paru-paru, yang mana conidia yang terkandung dalam fungi laut tersebut masuk melalui sistem pernapasan, dan perubahan bentuknya itu dari mold form menjadi yeast form terjadi setelah berada di jalur pernapasan. Lalu si blastomycosis ini, penyakit ini banyak menginfeksi lelaki yang berumur 30 tahun sampai dengan 33 tahun dan menyerang tidak berdasarkan seks, tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan ras atau pekerjaan. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya di sini merupakan gambar penyakit yang disebabkan oleh fungi laut tersebut. Selanjutnya adalah sistem mikosisnya. Nah, pada pewarnaan H dan E ditemukan sel yeast ini berdinding tebal dan mempunyai celah yang lebar. Lalu yang kedua, pada pewarnaan GMS ditemukan sel yeast berdinding tebal dan mempunyai celah yang lebar juga. Begitu pula dengan pewarnaan GMS dan HE ditemukan juga sel yeastnya ini berdinding tebal dan mempunyai celah yang lebar. Nah, dari gambar tersebut dapat teman-teman lihat bahwasanya keterangannya itu kan untuk yang pertama, anak panah yang pertama itu pada suhu 30 derajat Celcius, sel yeastnya ini berdinding tebal dan mempunyai celah yang lebar. Sedangkan yang keduanya itu adalah itu sendiri merupakan sel yeast Blastomyces dermatitidisnya. Penyebaran atau epidemiologi dari blastomycosis atau penyakitnya itu bersifat endemik di Amerika Utara, Mississippi, Ohio, dan lembah Missouri, yang mana merupakan lokasi geografik dengan tingginya kasus infeksi akibat si fungi laut ini atau akibat dari Blastomyces dermatitidis ini. Penyakit blastomycosis yang disebabkan oleh Blastomyces dermatitidis ini sering sekali ditemui di Amerika Utara, Mississippi, Ohio, dan lembah Missouri. Nah, si blastomycosis ini atau penyakit ini relatif sering ditemukan pada anjing dan beberapa hewan lainnya di daerah-daerah endemik. Peningkatan bentuk anjing ini menandai terjadinya wabah manusia, sehingga blastokosis ini tidak dapat ditularkan oleh hewan ataupun manusia. Baiklah, sekian dari saya penjelasan mengenai dari fungi laut ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa itu fungi laut jenis Blastomyces dermatitidis, bagaimana penyebarannya, bagaimana penyakit yang ditimbulkannya, bagaimana karakteristiknya, dan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.